Peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila secara virtual dilaksanakan di Kota Madiun. Angka persebaran COVID-19 turun, berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, hingga pembelajaran tatap muka mulai berjalan. Koordinasi dan sinkronisasi antar institusi di Kota Madiun. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Suasana khidmat cukup kental terasa dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini yang digelar di Monumen Pancasila Sakti. Suasana serupa juga dirasakan dalam gedung GCIO Kota Madiun. Wali Kota Maidi bersama Forpimda Kota Madiun mengikuti upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi secara virtual. Di sisi lain, Wali Kota Maidi juga meresmikan RTH Monumen Peta bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober, kali ini diperingati dengan upacara virtual yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jumat 1 Oktober 2021. Tak ketinggalan, begitu juga dengan Forpimda Kota Madiun yang mengikuti upacara secara virtual dari GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun. Suasana khidmat kental terasa sedari awal kegiatan. Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat menjadikan peristiwa bersejarah ini sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Tak hanya itu, di momen yang jatuh tiap 1 tahun sekali ini, Wali Kota mengatakan bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Wali Kota Maidi juga berharap sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila yang memiliki makna menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada, diharapkan bisa menjadi pedoman masyarakat Kota Madiun yang majemuk untuk selalu menciptakan ketentraman, keamanan, dan kedamaian di kota. Meski digelar secara virtual, upacara tetap berjalan lancar dan khidmat, apalagi dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Upacara peringatan memang hanya berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, sedangkan Forpimda mengikuti secara virtual di daerah masing-masing, tak terkecuali di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satu lagi ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Madiun diresmikan. Wali Kota Madiun Maidi kali ini meresmikan Monumen Peta di Jalan Diponegoro, Kelurahan Oro-Oro Ombo pada Jumat 1 Oktober 2021. Monumen Peta menjadi RTH keempat yang diresmikan Wali Kota Maidi dalam beberapa minggu terakhir. RTH Monumen Peta memang sudah ada sebelumnya, namun kondisinya tidak terawat. Monumen tersebut akhirnya direvitalisasi hingga kembali menarik. Monumen yang dulunya berpagar hingga mengesankan terlarang untuk dikunjungi, kesan itu dihilangkan kini. Pagar dibuat lebih estetik saat ini dan terbuka, bahkan ditambahkan payung dan kursi taman. Monumen kini menjadi tempat nongkrong yang asik. Sebelumnya Wali Kota juga meresmikan RTH Taman Asri, RTH Respati Manis, dan RTH Merak Indah. Keberadaan taman memang terus dimaksimalkan. Wali Kota menyebut setidaknya ada 55 taman di Kota Pendekar. Taman-taman tersebut dipercantik saat ini. Bukan hanya sebagai fasilitas umum masyarakat, keberadaan taman diharap dapat menarik wisatawan yang datang ke Kota Madiun ke depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ini merupakan momen yang sangat luar biasa karena bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Pahlawan Street Center merupakan salah satu ikon Kota Madiun yang menjadi destinasi wisata favorit Kota Madiun. Keindahan yang disuguhkan PSG senantiasa menjadi magnet yang menarik wisatawan sehingga hampir setiap harinya tak pernah sepi pengunjung. Untuk memberikan pelayanan optimal kepada para pengunjung, pemerintah Kota Madiun menyediakan petugas khusus yang ditempatkan di kawasan PSG.
Satuan Petugas Pahlawan Street Center atau Satgas PSG hadir menjadi sumber informasi, memberikan rasa nyaman dan membantu menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban di kawasan PSG. Terdiri dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, Satgas PSG Cekatan dan terlatih untuk membantu setiap wisatawan menjadikan lingkungan PSG dan sekitarnya sebagai kawasan tertib protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi, baik itu berupa perusakan fasilitas, penyalahgunaan tempat, serta pelanggaran protokol kesehatan akan mendapat pengawasan serta tindak tegas dari Satgas PSG. Setiap pengunjung, baik dari dalam maupun dari luar Kota Madiun, berhak mendapatkan rasa nyaman saat berkunjung ke PSG Kota Madiun. Satgas PSG Kota Madiun, sigap, siap, dan humanis. Gelombang penyebaran virus COVID-19 berangsur menurun. Dengan penurunan tersebut, beberapa kebijakan mulai dijalankan. Di antaranya pembelajaran tatap muka mulai diterapkan dengan berbagai ketentuan. Selain itu, pemulihan ekonomi juga mulai dipercepat. Dalam sepekan, Wali Kota Madiun secara bergantian meninjau pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah, serta meresmikan lapak dan RTH sebagai usaha pemulihan ekonomi rakyat. Proses pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas hari pertama untuk siswa tingkat SD di Kota Madiun resmi dimulai Senin 27 September 2021. Namun sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas, para siswa terlebih dahulu melakukan rapid test antigen yang telah disediakan oleh Pemkot Madiun di masing-masing sekolah. Hal ini bertujuan guna mengecek dan memastikan siswa dalam kondisi kesehatan yang prima. Pelaksanaan PTM perdana bagi jenjang SD itu mendapatkan atensi langsung dari Wali Kota Madiun Maidi. Terbukti, Wali Kota bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lis Mawati, melakukan peninjauan pelaksanaan rapid antigen di SD Negeri 1 Kartoharjo dan SD Negeri 5 Madiun Lor. Menurut Wali Kota Maidi, rapid test antigen tersebut sebagai syarat utama dan langkah awal screening kesehatan sebelum siswa masuk dan mengikuti PTM di dalam kelas. Selain itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga mengatakan bahwa Pemkot Madiun akan menyediakan alat tes antigen di UKS di seluruh sekolah. Hal tersebut bertujuan agar jika ditemukan anak yang sakit saat proses pembelajaran tatap muka, agar segera dilakukan tes antigen mandiri. PTM di Madiun memang beda. Bisa masuk PTM kalau melalui screening antigen. Kalau tidak melalui screening antigen tidak boleh masuk. Artinya apa? Kalau sudah di screening seperti hari ini yang kita screening ada 7.600. Setiap sekolah ini saya cek ada yang sudah 300, ada 200. Semuanya negatif. Kalau negatif boleh masuk kelas. Kalau tidak negatif langsung saya bawa ambulan, sudah kita siapkan bawa ke rumah sakit. Habis itu tindak lanjutnya biar tidak klaster, sekolah UKS harus bisa antigen. Kalau ada anak yang ketahui nggak sehat, langsung diantigen sendiri. Tahu itu langsung dibawa. Artinya jangan sampai anak itu keluyuran di sekolahan, temannya banyak, akhirnya kena klaster seperti daerah lain. Kota Madiun antigen dulu, bukan kena masalah baru diantigen. Jadi menyesal setelah kejadian, tidak bisa Kota Madiun antigen dulu baru masuk. Habis itu dicek di UKS. UKS koordinasi dengan Puskesmas. Alatnya Puskesmas mungkin sebagian ditaruh di UKS antigennya. Itu semuanya kebutuhan dan itu kesadaran. Kalau cara seperti itu insya Allah bahwa COVID masih di lingkungan kita jaga-jaga insya Allah semuanya aman. Pada PTM terbatas ini diikuti oleh 7.530 siswa di 36 SD negeri dengan pembagian jam masuk sekolah disesuaikan dengan peraturan masing-masing sekolah untuk menghindari kerumunan. Selain itu, protokol kesehatan secara ketat wajib dilaksanakan selama PTM berlangsung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Guru harus mampu berinovasi dan berubah ke arah yang lebih baik seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan yang ada tak bisa lepas dari ilmu pengetahuan yang didapat dari sekolah. Saat memberikan arahan ASN guru secara virtual pada Selasa 28 September 2021 kemarin, Wali Kota Maidi meminta kepada guru untuk memberikan dedikasi yang penuh, bekerja dengan ikhlas dan kompak, serta juga saling menghargai antar guru dan siswa, sekaligus menjadikan siswa sebagai anak sendiri. Tak hanya pembangunan di bidang fisik, dalam arahan yang disampaikan Wali Kota Maidi kepada ASN guru di lingkup Kecamatan Taman, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan bahwa pembangunan juga dilakukan di bidang non-fisik. Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan pola-pola seperti ini yang harus dilakukan di kota yang tengah membangun saat ini. Agar kondisi kota menjadi aman dan nyaman, angka harapan hidup tinggi, dan indeks pembangunan manusia yang juga tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Maidi juga menekankan bahwa Kota Madiun menerapkan good and clean government. Maka dari itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun pungutan untuk kenaikan pangkat atau jabatan di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lapak UMKM Kelurahan terus bermunculan. Wali Kota Madiun Maidi setidaknya meresmikan 2 lapak sekaligus hari Minggu 26 September 2021, yakni Lapak Sendang Gayam Kelurahan Kartoharjo dan Lapak Bumi Semendung Kelurahan Klegen. Keduanya diharapkan menjadi destinasi wisata ke depannya. Wali Kota mengatakan Lapak Sendang memiliki sebuah sumur atau sendang yang sudah ada sejak dari dahulu. Airnya yang jernih dipercaya dapat memberikan kesehatan dan awet muda. Lokasinya sekitar sendang, ditambah dengan fasilitas seperti gazebo dan lapak untuk berjualan. Maka dari itu, tak heran masyarakat betah untuk berkunjung. Sementara itu, Lapak Bumi Semendung tak kalah menarik. Mengambil lokasi di areal persawahan, keberadaan lapak ini mirip wisata Swarga Bumi di Magelang. Lapak UMKM Kelurahan Klegen ini cocok digunakan untuk beraktivitas dalam masa pandemi. Wali Kota Maidi mengaku akan mempercantik keberadaan lapak dengan menambah akses jalur sepeda. Bumi Semendung ini tempat aktivitas tapi tidak merusak lingkungan. Justru untuk edukasi lingkungan anak-anak. Tidak boleh buang sampah di tengah sawah dan sebagainya walaupun dia punya sampah. Dan nanti kita benahi semuanya. Bila perlu ada jalan sana nanti. Oh, jalur gue. Tapi jalur gue nanti ke sana. Sana ada pabrik gapit. Bagus itu sudah kirim sampai mana-mana. Itu akan saya perbesar nanti. Sehingga di sini akan bagus. Sepadan sungai kita hidupkan untuk gue. Jadi gue semuanya nanti di tengah sawah itu. Ya, sawah kita pertahankan. Koordinasi serta sinkronisasi antar pimpinan sangat dibutuhkan demi kemajuan suatu daerah, termasuk di Kota Madiun. Guna menjalin hubungan yang baik, Wali Kota Madiun selalu berkoordinasi dengan pimpinan institusi terkait yang ada di Kota Madiun, termasuk Pengadilan Agama dan Bakorwil Madiun. Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi atensi tersendiri bagi pemerintah Kota Madiun. Bersama dengan Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemkot setempat menyepakati perencanaan dan pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Hal itu diketahui dalam agenda audiensi Wali Kota Maidi bersama dengan perwakilan Pengadilan Agama Kota Madiun, Jumat 1 Oktober 2021. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh kepada seluruh masyarakat, tak terkecuali pada perempuan dan anak. Pemkot Madiun akan menindaklanjuti melalui dinas terkait. Dalam hal ini ialah Dinas Sosial PPPA. Wali Kota mengatakan pihaknya akan menerjunkan pendampingan khusus terhadap perempuan ataupun anak yang terkena masalah hukum, khususnya yang berhubungan dengan pengadilan agama. Sementara itu, Kepala Pengadilan Agama Kota Madiun, Nur Hamid mengatakan, kesepakatan ini dibentuk sebagai wujud untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Tak hanya itu, harapannya juga untuk membuat mereka merasa aman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Badan Koordinasi Wilayah 1 Madiun memiliki pimpinan baru.
Dia adalah Edi Supriyanto yang dulunya menjabat sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Bagasbang Pol Provinsi Jawa Timur. Hal itu diketahui dalam kunjungannya ke Balai Kota Madiun Selasa 28 September 2021 kemarin. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi berharap dengan kepemimpinan baru ini konektivitas antar daerah semakin kuat terjalin, sehingga tercipta percepatan pembangunan khususnya di wilayah kerja Bakorwil 1 Madiun. Lebih dari itu, dirinya berharap Kota Madiun sebagai satu-satunya daerah kota yang diapit 5 kabupaten sekitar mampu menjadi penggerak daerah lainnya untuk bersinergi bersama demi terciptanya optimalisasi pengembangan pemerintahan daerah. Sementara itu, Edi Supriyanto mengatakan apa yang disampaikan Wali Kota Maidi merupakan atensi untuk dirinya selaku pimpinan baru di Bakorwil 1 Madiun. Dengan kota yang sudah luar biasa ini, harapannya bisa disalurkan semuanya sehingga tercipta percepatan pembangunan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali menjadi daerah pilihan kegiatan nasional. Kali ini datang dari instansi Polri yang melaksanakan Forum Group Discussion atau FGD, Praktek Kerja Profesi atau Kuliah Kerja Lapangan, Serdik Sespima Polri Angkatan 66. Wali Kota Madiun Maidi hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut di Aston Hotel, Selasa 28 September 2021. Wali Kota Maidi mengaku bangga Kota Madiun terpilih sebagai tempat kegiatan. Hal itu secara tidak langsung membawa dampak positif untuk Kota Madiun ke depan. Seperti diketahui, 131 peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut pastinya telah mengetahui tentang Kota Madiun. Harapannya mereka turut mempromosikan Kota Madiun di daerah tugas masing-masing nantinya. Wali Kota memberikan izin lantaran semua kegiatan sudah dengan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi peserta akan langsung disebar ke sejumlah Polres, yakni Polres Madiun Kota, Polres Madiun, Jombang, Ngawi, dan Polres Nganjuk. Wali Kota berharap peserta Sespima tidak melupakan Kota Madiun, serta mau singgah kembali ke Kota Pendekar. Apalagi ada banyak tempat-tempat baru yang sayang untuk dilewatkan. Belum lagi sejumlah produk-produk UMKM-nya yang juga tak kalah dari daerah lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perjuangan teman-teman dalam menghadapi epidemi COVID ini cukup parah ya, tidak mengenal waktu, hujan, dalam keadaan apapun juga harus berangkat. Pernah kita mengalami 2 hari 2 malam kita nggak pulang dan harus tidur di lapangan, yang notabene karena kondisi atau keadaan yang banyak korban terpapar harus kita kebumikan. Cuman memang beban kerja itu jauh lebih terasa berat ketika ada pandemi ini, terutama karena pasien dan prosedur yang harus kita lakukan yang membuat beban kerja itu semakin berat. Hampir 50% lebih itu semuanya kita terima pasien COVID. Insecure mungkin ya, jadi kita juga punya keluarga di rumah, harus ketemu. Jadi setiap pasien yang terinfeksi COVID masuk ke ruangan isolasi COVID, kita layani dengan menggunakan APD level 3 seperti ini. Jadi untuk pakaiannya aja udah gerah, apalagi kalau kita tambah layani pasien yang sudah terinfeksi COVID. Kami menghimbau untuk mematuhi protokol prokes yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar memperingan pekerjaan tim kami. Pesan kita ya, patuhi prokes saja sudah cukup menurunkan jumlah lonjakan pasien. Kita bukan perlindungan terakhir untuk kalian, tapi dengan menaati prokes, kalianlah yang melindungi kalian dan keluarga kalian sendiri. Saya penyintas COVID-19.
saya dan keluarga terkonfirmasi COVID pada tanggal 18 Juni 2021. Kasus saya berawal dari hasil tracing keluarga yang sebelumnya lebih dulu terkonfirmasi COVID. Kami menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama isoman, kami merasakan gejala demam, batuk, dan pusing. Bahkan suami saya sempat sesak dan muntah. Seharusnya dia dirujuk ke rumah sakit, tapi saat itu rumah sakit penuh. Terpaksa kami menjalani perawatan telemedicine, dan setiap hari kami dipantau oleh tenaga medis setempat dan dikirim obat-obatan. Untuk teman-teman, selalu lindungi diri kita dan keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, karena COVID dapat menjangkiti siapa saja dan di mana saja. Pandemi ini tentunya berdampak sangat berat untuk UMKM seperti kami. Setahun lebih kami harus memutar otak dan juga berinovasi tiada henti. Untungnya pemerintah masih memberikan solusi dalam bentuk pembelian take away atau delivery. Maka dari itu kami harap rekan-rekan yang saat ini mendengarkan atau melihat video ini, yuk bela dan beli produk teman-teman UMKM sendiri. Karena dengan Anda membeli produk-produk UMKM sendiri, Anda membantu mereka bertahan di tengah pandemi. Semoga COVID segera musnah dari muka bumi. Sebenarnya untuk masa-masa pandemi ini orderan tetap ada sih, cuma cukuplah buat keluarga di rumah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap disiplin, patuhi aturan prokes yang ada. Yang jelas kami berharap pandemi ini segera berakhir. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Penerapan protokol kesehatan untuk sektor rumah makan di Kota Madiun sudah cukup baik. Bahkan satu rumah makan di Kota Pendekar masuk dalam nominasi rumah makan dengan penerapan prokes terbaik tingkat nasional. Pun tim verifikasi lapangan melakukan peninjauan ke Boksa Bakso di Jalan Sulawesi, Kelurahan Kartoharjo pada Kamis 30 September 2021. Boksa Bakso merupakan rumah makan di Kota Pendekar yang masuk nominasi tersebut. Boksa Bakso memang dijadikan rumah makan tangguh era pandemi COVID-19. Tak hanya tertib dalam penerapan protokol kesehatan, manajemen juga menyuguhkan berbagai inovasi dalam penanganan COVID-19. Seperti cuci tangan bagi pegawai setiap 1 jam sekali, QR kode menu, dan lain sebagainya. Artinya, penerapan protokol kesehatan tidak hanya terpaku memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pak, tanggapannya soal dapatnya anugerah di Boksa Bakso ini gimana, Pak? Ya, ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat di Kota Madiun cukup bagus. Makanya ini harus dipertahankan secara nasional, bisa untuk contoh bahwa masyarakat Madiun itu orangnya tertib disiplin. Dengan tertib disiplin ini, karena COVID itu selalu belum bisa kita tinggalkan, dengan tertib disiplin itu otomatis ya COVID itu akan sulit masuk pada kita. Ini kuncinya ini. Ya, hal seperti ini tentunya masyarakat Madiun semakin ditingkatkan, jangan semakin kendor prokesnya. Boksa Bakso tak sendiri. Setidaknya ada 13 dokumen dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang diusulkan Pemprov Jawa Timur. Ada 3 yang lolos termasuk Boksa Bakso dari Kota Madiun. 2 lainnya datang dari Kota Surabaya dan Kota Batu. 3 daerah yang lolos ini akhirnya dilakukan verifikasi lapangan. Hal serupa juga tengah berjalan di provinsi lain saat ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menerima sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Jawa Timur. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar, di Gedung GCIO pada Kamis 30 September 2021.
Wali Kota Maidi menegaskan sertifikasi aset Pemda penting untuk dilakukan, sebab hal tersebut bertujuan untuk mengurangi konflik. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengatakan, semakin lama tanah aset tak bersertifikat, maka akan semakin menimbulkan masalah. Hal itu berkaitan dengan investor yang nantinya akan membangun usaha di Kota Madiun. Menurutnya, tanah aset Pemkot yang telah disertifikasi itu artinya tanah sudah diakui dan sudah sah kepemilikannya. Wali Kota menargetkan tahun 2022 seluruh tanah aset Pemda sudah tersertifikasi. Dirinya menjelaskan saat ini sertifikat tanah di kota kurang lebih tinggal 1,7% yang belum bersertifikat. Sekurangnya masih terdapat 400-500 bidang tanah yang masih di tahapan verifikasi. Kenapa sertifikat ini kita percepat, sertifikat masyarakat, sertifikat aset, ini akan mengurangi konflik, mengurangi masalah. Jadi tanah ini kan cenderung semakin lama itu kan padat masalah nanti kalau tidak selesai. Keturunannya, anaknya yang tidak jelas, nanti malah menjadi masalah. Maka sertifikat ini satu-satunya untuk menjamin ke depan itu masalah tanah di Madiun tidak ada masalah. Karena sudah jadi. Yang kedua, investor yang masuk ke sini itu mesti tata, tenang. Karena apa? Tidak ada sengketa tanah. Tidak ada sertifikat double. Dan tanah-tanah yang dijual keluar itu juga memang hak yang memang betul-betul sudah diakui, tidak jadi masalah. Aset itu juga tidak jadi masalah karena sudah hak milik pemerintah daerah, bukan hak milik sana, milik sini, tidak. Inilah di dalam kondisi ini memang saya dahulukan sehingga sertifikat harus jadi, sehingga tatkala ada program investor masuk ini jaminannya ada, pemerintah menjamin tidak ada masalah. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar, mengatakan bahwa Kota Madiun termasuk dalam daerah yang cepat dalam bidang sertifikasi tanah aset. Jika pada tahun 2022 seluruh tanah aset Pemkot sudah memiliki sertifikat, maka dirinya yakin Kota Madiun akan menjadi yang pertama di Indonesia sebagai kota paling lengkap pemetaannya. Aset pemerintah Kota Madiun. Dari segi percepatan maupun sertifikat masyarakat maupun sertifikat kota, kayaknya Madiun ini ranking 1, mungkin nasional mungkin, tapi kalau Jawa Timur sudah ranking 1. Ini saingannya untuk sama masyarakat itu Solo, tapi saya yakin Kota Madiun mudah-mudahan lebih cepat daripada Solo nanti. Jadi akan nomor 1 juga di Indonesia sebagai kota yang paling lengkap pemetaannya untuk masyarakat di Indonesia. Harapan saya Kota Madiun seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI Madiun konsisten mencetak lulusan terbaik di bidang perkeretaapian. Minggu 26 September 2021, PPI menggelar upacara wisuda dan sidang senat terbuka untuk Angkatan 5 tahun 2021. Sebanyak 217 taruna dan taruni dilepas untuk terjun ke dunia kerja. Wali Kota Madiun mengatakan PPI merupakan perguruan tinggi berkelas. Dibuktikan dengan seleksi masuk PPI yang sangat kompetitif. Satu orang harus bersaing dengan ratusan lainnya untuk bisa masuk ke PPI. Wali Kota juga menambahkan pemerintah Kota Madiun berkomitmen mendukung PPI dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Salah satunya menyediakan berbagai sarana dan prasarana atau sarpras yang dibutuhkan oleh PPI. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk tidak berpuas diri. Lulus dari perguruan tinggi bukanlah akhir dari proses belajar. Ketika turun di dunia kerja, justru dituntut untuk terus belajar. Ilmu yang sudah didapatkan di sini di tempat kerja itu betul-betul diterapkan. Jadi dia itu harus bekerja keras tanpa disuruh dengan ilmunya itu. Disiplin tanpa diawasi. Melakukan tugas dengan jujur. 3 itulah pesan saya pada taruna yang sudah lulus di PPI. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Upaya mitigasi bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko terhadap terjadinya suatu bencana. Mitigasi bencana dilakukan guna mengantisipasi kejadian bencana untuk meminimalkan korban dan kerugian. Berbagai upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadi bencana dapat berupa pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang menggelar kegiatan apel sekaligus pelatihan mitigasi bencana yang berlangsung di Embung Kelurahan Pilangbango, Selasa 28 September 2021. Setidaknya terdapat 130 masyarakat mengikuti pelatihan tersebut. Wali Kota Madiun Maidi hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan agar persiapan masyarakat saat menghadapi bencana dapat dioptimalkan. Apalagi bencana datang secara tiba-tiba dan bisa terjadi di mana saja. Wali Kota Maidi juga menjelaskan bahwa potensi terjadinya bencana di Kota Madiun berada pada level sedang. Bahkan pada 2 tahun terakhir Kota Madiun nihil bencana. Namun meski begitu bukan berarti tidak berpotensi sama sekali, utamanya Kota Madiun wilayah timur. Wilayah tersebut merupakan langganan banjir dari dulu. Berbagai penanganan terus dilakukan Pemkot Madiun, mulai pembangunan tangkis, pengerukan sedimen sungai, hingga pembangunan embung. Bencana itu datang tidak dinyana-nyana karena bencana. Kadang-kadang kita tidak siap. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, masyarakat harus siap. Baik itu bencana kebakaran, banjir, puting beliung, dan sebagainya. Semua masyarakat kita latih. Artinya setelah kita latih itu, ketergantungan dengan BPBD itu tidak ketergantungan saja. Tatkala itu kejadian, tatkala itu juga orang-orang sudah siap pola-polanya. Siap siaga juga ya Pak? Iya, masyarakat siap siaga. Dengan pelatihan-pelatihan ini tentunya masyarakat punya ilmu itu. Nah, ilmu-ilmu itu harus kita sebarkan. Setelah kita sebarkan, dia bisa menjaga dirinya sendiri, bisa ikut menjaga kota, dan bisa ikut menjaga lingkungan di sekitar rumahnya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Berbagai unsur pun ikut terlibat dalam pelatihan tersebut, mulai TNI Polri hingga Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Madiun dan Palang Merah Indonesia atau PMI. Adapun pelatihannya meliputi penanganan bencana air, gempa bumi, dan pertolongan pertama ketika terjadi bencana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kemajuan bidang pendidikan tak terlepas dari peran kepala sekolah dan guru. Karenanya, pelatihan dan pembinaan terus dilakukan. Bahkan Wali Kota Madiun Maidi menjadi salah satu narasumber pelatihan tersebut. Sebelum dimulainya acara workshop tersebut, para peserta dan fasilitator diharuskan menjalani rapid antigen yang menunjukkan hasil negatif. Dalam giat pembinaan tim pengembang kurikulum guru SMP, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pimpinan sekolah memegang peranan penting dalam kemajuan di sekolah. Karenanya SDM pimpinan harus terus ditingkatkan terlebih dahulu. Bahkan Wali Kota menyebut kurikulum bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi harus memiliki nilai tambah lain. Harapannya SDM di Kota Madiun berbeda dengan daerah lain. Wali Kota menyebut peserta didik di Kota Madiun harus memiliki bekal yang lengkap usai lulus, mulai keilmuan, juga skill untuk mereka hidup ke depannya. Hal tersebut penting mengingat keterbatasan sumber daya alam di Kota Madiun. Tak ayal, SDM harus berkualitas sebagai gantinya. Salah satu SDM berkualitas itu manajemen sekolah harus dikuasai oleh pimpinan sekolah. Maka di sini pimpinan sekolah manajemennya harus tahu dulu apa yang harus dilakukan pada murid, apa yang dilakukan pada guru. Tapi kalau dia itu manajemennya tidak menguasai, tidak mungkin muridnya akan bagus. Jadi dari atas itu manajemennya untuk guru, kedisiplinan guru, pengembangan kurikulumnya. Habis itu dikuasai murid. Setelah murid itu menguasai kurikulum, itu semua murid memang seperti itu. Tapi untuk kota kelebihannya apa? Kelebihan di luar kurikulum. Kelebihan kurikulum anak-anak punya skill. Punya skill yang sifatnya akan bisa menjamin kehidupan dia. Nah, skill ini yang mahal. Jadi kurikulum secara ilmu dikuasai, tapi ada tambahan. Skill tadi ya. Skill tadi di kota.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Mengingat saat ini zaman semakin maju, secara otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat menerima Rektor dan Dekan Universitas Terbuka yang hadir di Balai Kota Madiun, Jumat 1 Oktober 2021. Menurutnya, ilmu yang dimiliki seseorang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan. Maka dari itu, dirinya juga menghimbau kepada seluruh ASN dan guru untuk memiliki kompetensi lebih. Selain itu, Wali Kota Maidi juga terus mendorong generasi muda untuk tak lelah dalam menuntut ilmu. Pasalnya, perubahan-perubahan yang diharapkan tidak bisa lepas dari ilmu pengetahuan. Dengan pola seperti itu, maka bisa membawa kemajuan untuk Kota Madiun. Ya, alhamdulillah pagi hari ini saya dapat tamu Pak Rektor UT hadir didampingi dengan tim yang ada dari Surabaya. Harapan kita bahwa UT ini teknologinya sudah luar biasa dan materi-materi ilmu pengetahuan juga luar biasa. Dan perubahan-perubahan ini tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu saya terima kasih sekali hadir di Kota Madiun. Insya Allah nanti teman-teman ASN yang akan membawa perubahan ke depan yang lebih baik ini tidak lepas dari ilmu-ilmu itu. Untuk mencari ilmu itu ya harus kuliah, kuliah di mana di T kan gitu. Nah inilah yang pada saat ini beliau hadir di sini. Mudah-mudahan beliau hadir di sini yang punya bidang ilmu ini akan dibawa di Kota Madiun. Insya Allah Kota Madiun akan menjadi kota yang indah, aman, tentram, terbaik di Jawa Timur bagian barat. Amin. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat mengungkapkan bahwa kehadirannya di Balai Kota sebagai bentuk kepedulian dirinya sebagai akademisi untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi para pekerja, khususnya ASN yang ingin menuntut ilmu lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi dan inspirasi minggu ini.